Waduh, penerima PKH dan BPNT dengan status khusus harus dikeluarkan atau digraduasi. Seperti yang ada dalam daftar by name by address yang baru saja kami terima. Sobat Sosial, harap jangan kaget, tetap tenang terkait pemberitaan bahwa akan ada graduasi besar-besaran yang terindikasi dengan status khusus sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sobat Sosial yang menyaksikan YouTube ini, bahwa beberapa hari yang lalu dalam acara rapat via Zoom yang diikuti oleh perwakilan pendamping sosial program Keluarga Harapan, PKH, dan BPNT yang diinisiasi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada video konferensi tersebut, pada intinya pihak BPK ini tentunya ingin memastikan bahwasannya bantuan sosial di masa pandemi ini telah disalurkan dengan baik. Namun di situ ada permasalahannya, mungkin terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, bahwasanya ada beberapa keluarga penerima manfaat, baik itu dari bantuan program Keluarga Harapan PKH maupun dari bantuan program pangan non-tunai BPNT, yang memiliki status khusus, yang memiliki status dalam hal ini adalah pekerjaan atau profesi tertentu. Jadi, yang memiliki pekerjaan khusus ini memang perlu diperiksa dan diinstruksikan agar dilakukan cek di lapangan mengenai kondisi sosial ekonominya. Sahabat sosial, kemarin kami mendapatkan informasi ada sekitar 46.544 keluarga penerima manfaat khusus program Keluarga Harapan PKH di seluruh Indonesia yang memiliki pekerjaan khusus ini yang tidak diperkenankan menjadi keluarga penerima manfaat PKH di luar dari data BPNT dan data PBI, yang tentunya akan menambah deretan data yang akan digraduasi. Profesi atau pekerjaan yang tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial, mari kita simak. Namun, yang baru berkunjung atau belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, diaktifkan dulu. Badan Pengawas Keuangan BPK telah merilis dan menurunkan surat daftar nama yang kemungkinan akan digraduasi setelah di cross-check ke lapangan sesuai dengan data serta pekerjaannya, baik itu sebagai keluarga penerima manfaat ataupun ada anggota keluarganya atau ART, terdapat kriteria seperti yang ada pada data yang tadi disampaikan, yakni yang pertama ASN atau aparatur sipil negara. Jadi, yang berstatus pegawai negeri tidak diperbolehkan. ASN aparatur sipil negara seperti PNS pusat maupun PNS daerah. Jadi semua PNS baik yang ada di kementerian, lembaga pemerintah, badan setingkat kementerian, dinas provinsi dan daerah. Jadi semua yang berstatus PNS bagi keluarga penerima manfaat maupun anggota keluarganya dalam satu kartu keluarga tentunya tidak diperbolehkan menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Yang kedua, dosen. Dosen di sini adalah pengajar, baik yang ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pengajar di sekolah tinggi, akademi. Jadi, profesi dosen itu pastinya memiliki penghasilan rata-rata UMR. Jadi, tentunya bagi keluarga penerima manfaat atau keluarganya yang terindikasi dalam satu kartu keluarga, tidak boleh menjadi keluarga penerima manfaat dan harus digraduasi. Yang ketiga, guru. Pengajar di sekolah formal, baik negeri maupun swasta, tidak diperbolehkan mendapat bantuan sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa guru ada yang memiliki tunjangan profesi selain dari gaji.
Jadi, jika ditemukan di lapangan ketika melakukan pengecekan, keluarga penerima manfaat yang berstatus guru, apalagi dengan gaji di atas UMR, maka akan digraduasi. Yang keempat, karyawan BUMN. Karyawan BUMN ini sepertinya tidak diragukan penghasilannya. Yang kelima, karyawan BUMD, yakni karyawan atau pegawai badan usaha milik daerah. Contohnya, perusahaan daerah air minum dan perusahaan-perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi, karyawannya jika ada yang terindikasi bekerja di perusahaan ini, maka harus segera digraduasi. Yang keenam, kepala desa. Dari data temuan BPK, ada yang telah menjabat Pak Kepala Desa atau Bu Kepala Desa. Jadi, jika sudah menjadi kepala desa, tidak boleh ya jadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Jika ditemukan di lapangan, ada yang menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial, maka harus pula digraduasi. Yang ketujuh, polisi, TNI. Wah, bahaya ini, ada temuan kalau ini Polri masih menerima bantuan sosial. Yang kedelapan, peneliti atau ilmuwan. Yang kesembilan, pensiunan ASN. Yang kesepuluh, perangkat desa, misalnya kepala dusun ataupun perangkat desa yang lainnya seperti kaur kestra, kaur umum, atau bendahara. Yang ke-11, promotor acara seperti usaha, event organizer, pernikahan, acara pertunjukan, konser, dan lain-lain. Dari pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan tadi, tentunya ini harus dicek terlebih dahulu. Ya, karena ini kenapa BPK bisa tahu, karena BPK ini saat ini kan bantuan sosial ini berbasis NIK. Sehingga pekerjaan ini tertera di dalam kartu keluarga. Dari situlah ya BPK Republik Indonesia ketika mencocokkan dengan yang mereka punya, yang mereka dapatkan dari data Dukcapil, akhirnya BPK mengindikasikan pekerjaan atau profesi penerima bantuan sosial yang pekerjaannya yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga pendamping sosial perlu melakukan pengecekan di lapangan apakah benar atau tidak. Apabila benar, maka yang bersangkutan memang harus digraduasi. Jadi kalau memang pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan tadi tidak boleh mendapatkan bantuan sosial. Namun, bila keluarga penerima manfaat di lapangan setelah dilakukan pengecekan ternyata memang tidak benar dan kehidupan sosial ekonominya masih tergolong warga yang perlu dibantu, maka tetap bisa menjadi penerima manfaat bantuan sosial. Mungkin selama proses pembuatan kartu keluarga ada sesuatu yang kurang benar dalam pengisian data tersebut, ya alhamdulillah tentunya masih bisa mendapatkan bantuan sosial dan tidak jadi digraduasi. Apalagi kalau melihat sosial ekonominya memang masih layak untuk dibantu. Namun tentunya bukan saja dari profesi pekerjaan. Bila keluarga penerima manfaat sudah sejahtera, memiliki penghasilan tetap, dan ada yang memiliki aset, maka tetap harus digraduasi. Jadi intisari dari berita ini bahwa BPK Badan Pengawas Keuangan telah merilis dan menurunkan surat daftar nama-nama yang kemungkinan akan digraduasi setelah di cross-check ke lapangan sesuai dengan data serta pekerjaannya. Baik itu sebagai keluarga penerima manfaat maupun ada anggota keluarganya atau ART, terdapat kriteria seperti yang telah saya sebutkan tadi, yakni 1. Polisi, 2. TNI, yang ketiga ASN aparatur sipil negara seperti PNS atau pegawai negeri, guru, perangkat desa maupun kepala desa. Yang keempat, dosen. Yang kelima, peneliti atau ilmuwan. Yang keenam, karyawan BUMN maupun BUMD. Yang ketujuh, promotor acara seperti pernikahan dan lain-lain.
Kedelapan, pensiunan yang lembaga negara. Yang kedelapan, pensiunan yang lembaga negara atau pensiunan ASN. Yang kesembilan, keluarga penerima manfaat perekonomiannya naik desil. Yang ke-10, memiliki pekerjaan yang bergaji di atas UMK. Semoga nanti benar setelah cross-check lapangan berdasarkan temuan data BPK dan terbukti sesuai data dan kondisi yang nyata, maka tentunya akan digraduasi. Mungkin bisa jadi sebagian sudah ada yang tergraduasi pada pemutakhiran tahap 4 kemarin, sehingga untuk pencairan tahap 4 ini tidak mungkin cair lagi. Jadi Sobat Sosial, temuan dari BPK ini didasarkan penemuan dari nomor induk kependudukan dan nomor KK. Sebagaimana Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi dan sekarang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dilansir dari laman dukcapil.kemendagri.go.id, kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP. Tutur Menteri Sosial Risma. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan. Kami juga tidak salah administrasi, karena pasti alamat dan NIK-nya, kata mantan wali kota Surabaya tersebut. Dan terakhir, terkait dengan pencairan bulan Oktober, baik itu program Keluarga Harapan PKH maupun program Bantuan Pangan Tunai BPNT, sepertinya sedikit terulur karena masih dilakukannya pemadanan data agar nantinya pada tahap-tahap berikutnya bantuan sosial akan lancar tanpa kendala data lagi. Jadi hal yang penting diketahui, pemadanan data bantuan sosial dilakukan justru untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Oke Sobat Sosial, demikian informasi yang sempat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait dengan bantuan sosial, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, maupun memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amran, wassalam.